itu ya. Kayaknya mas saya jadi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nur Jaya. Itu tadi di depan sekelumit motor Karisma yang tidak dapat di starter ya teman-teman. Dari pengecekan awal yaitu mulai dari tegangan aki masih bagus atau enggak, kemudian menuju ke switch starter. Tadi sudah saya cek menggunakan tester lampu nyala teman-teman ya. Kemudian saya jumper menggunakan tang juga mau hidup, dan saya vonis adalah pendeknya yang bermasalah. Kemudian setelah saya ganti pendek, saya starter, ternyata tidak dapat bunyi karena arang dinamonya atau cool posternya sudah mau habis, jadi ngot-ngotan ya teman-teman. Setelah itu saya putuskan untuk membongkar dinamo karena ini permasalahan fix pada dinamo starternya. Kemudian setelah itu kita lepas dulu baut pengikat dinamo, baut 10 ada 2 ya. Dan untuk melepas cover dinamo ini menggunakan kunci mata sok 7 atau kunci pas atau kunci ring. Itu untuk melepas baut yang panjang yang mengikat cover dinamo dengan cover depan dan belakangnya ya teman-teman. Ini setelah dilepas seperti ini ya teman-teman. Ada ring-ringnya, itu jangan sampai terlupakan. Nah betul adanya ya teman-teman, jadi arang dinamonya sudah habis seperti ini teman-teman. Ini ya sudah habis seperti ini, jadi bubuk. Oke, kemudian saya ganti cool posternya, saya carikan ya. Sembari saya mau mencari ini, saya lepas dulu teman-teman ya. Lepas dulu komponen-komponen yang mau diganti. Biasanya ini sangat sulit untuk melepas baut kulirnya ini ya teman-teman. Ini alhamdulillah agak mudah ya. Ini arang dinamonya pada putus. Jadi kemudian untuk melepas baut ini ya teman-teman, kita harus punya kunci pas 10 seperti ini yang digerenda yang tipis. Perhatikan ini yang aslinya yang tebal. Ini untuk membuka baut mur kontra yang ada pada dinamo starter seperti ini ya teman-teman. Jadi nanti di dalam tidak patah. Jadi sekali kita buka mur ini ya, mur ini robah sedikit saja, itu nanti di dalam akan patah seperti halnya contoh pada arang ini dinamo ini teman-teman. Nanti akan kelihatan ya, ini sudah terlanjur tuh patah ya teman-teman. Namun nanti bisa kita lem dengan lem G ya. Jadi untuk perhatian buat teman-teman, jika mau mengendorkan mur ini itu harus 2 buah kunci ya, kunci 10, yang satu tipis dan yang satu tebel. Nah ini patah teman-teman. Ini ya ada sambungannya seperti ini ya. Ini harus untuk membuka mur ya, konektor arang dinamo ini yang ada di dinamo itu harus menggunakan 2 kunci, yang satu tipis yang satu tebal, kunci pas 10 ya. Ini saya modifikasi khusus karena tadi saya mencari-cari susah banget, nggak ketemu entah kemana. Itu saya gunakan tang, dan ini untuk cool starternya set ya teman-teman, untuk penggantinya. Dan ABK merek ya silakan menggunakan merek apa saja. Ini sama dengan Supra 125 arangnya. Dan Karisma, ini motor Karisma ya. Ini sudah saya lem. Ini apa namanya, kita masukkan
isolatornya ini yang isolator keras, dan ini ada knocknya, itu nanti ditempatkan pada rumah magnetnya ini ya, seperti ini teman-teman. Jadi jangan terbalik, karena di rumah magnet itu sudah ada dudukannya, dan di isolator arang dinamo juga sudah ada dudukannya. Jangan lupa dikasih ring karet dan isolator PCB ya, seperti ini, supaya nanti tidak hubung singkat dengan massa. Karena ini untuk positifnya positif dari baterai yang disalurkan melalui bending starter atau switch starter. Nah, kita pasang ring, ini ring isolator jangan sampai terbalik ya teman-teman. Ini ringnya ring khusus dari PCB ya, atau ring yang tidak terhubung dengan bodi. Dan untuk ring platnya itu di atas, jadi tidak hubung bodi sama dinamonya. Kemudian kita ketatkan secukupnya saja, jangan terlalu ketat karena di dalam ada isolator plastik. Oke, kita coba dulu, barangkali hubung singkat. Setelah ditester dengan skala buzzer, tidak hubung singkat, tidak ada bunyi, berarti aman dan dapat dipasang. Lanjut untuk pemasangan dudukan cool booster, jangan sampai ketinggalan, itu di bawah dudukannya ada isolator juga yang terbuat dari PCB. Jangan sampai terlewatkan yang isolator yang di bawah itu plastik ya teman-teman, yang untuk dudukan cool boosternya atau arang dinamonya. Kemudian kita rangkai sesuai aslinya ya teman-teman, kita pasang baut-bautnya dan ring kecil yang untuk mengikat bodi dudukan arang dinamo menggunakan obeng ketok. Ada 2 buah baut untuk mengikat arang dinamo satu, dan yang satunya untuk mengikat atau covernya atau dudukannya. Kemudian kita pasang pernya, per untuk menekan arang dinamo ini teman-teman ya. Caranya kita masukkan, di situ sudah ada tempatnya atau sudah ada dudukannya, dan kita manfaatkan penjepit buaya untuk menahan cool starternya supaya jangan loncat, atau bisa kita pasang di posisinya ya teman-teman. Caranya seperti ini ya teman-teman, memang sedikit agak sulit ya. Nah, kita pas-paskan saja di cowakannya, di lubangnya. Setelah itu kita jepit dengan penjepit buaya seperti ini. Oke, lanjut yang arang dinamo yang satunya lagi sama ya, kita masukkan pernya dulu, kemudian baru kita masukkan arang dinamonya, dan sama kita jepit dengan penjepit buaya. Jika ada fed, kasih fed sedikit ya, lebih bagus pakai fed tahan panas. Ini fed untuk CVT, dan ada ring kecil-kecil tipis itu ya teman-teman, ring tipis 3 kalau nggak salah ya, 3 lembar. Oke, setelah itu angkernya kita masukkan dan kita lepas penjepit buayanya. Dan untuk pemasangan rumah magnet itu jangan sampai terbalik, itu ada coakannya, tepatkan di konektor ini untuk plusnya, dan tahan ini untuk angkernya ya, supaya tidak tersedot ya teman-teman, dengan tangan kita yang satunya. Kemudian baru masukkan rumah magnetnya dan pasang baut yang panjang untuk mengikat cover ke atas bawahnya. Di situ ada ring karet, itu ring karet kecil atau o-ring, untuk tujuannya untuk menahan supaya air tidak masuk ke dalam dinamo. Dan kita ketatkan sama menggunakan kunci mata sok 7 ya teman-teman, seperti ini ya. Setelah itu kita ketatkan semuanya, dan jangan lupa ada ring karetnya di situ ya teman-teman. Oke, setelah udah ketat semua, nanti kita coba.
Bisa menggunakan aki atau adaptor untuk mencobanya, itu harus dicoba ya teman-teman, karena barangkali ada kesalahan. Setelah itu kita masukkan dinamo ke mesinnya ya, atau ke motor. Kita pasang kedua buah baut pengikat dinamo. Di situ jangan lupa ada massa ya, di baut salah satu baut itu ada massa bodi. Kita ketatkan lewat baut satu, yang satunya untuk mengikat cover bodi, dan pasang konektor plusnya yang dari bending starter. Kita jangan lupa ada isolatornya, kita masukkan. Setelah itu kita coba di motornya ya, kita coba starter ya. Nah, ini masih menggunakan bending yang baru, karena tadi saya vonis bendingnya ya. Ini saya coba dengan bending yang baru. Pasti optimis bunyi ya starternya, karena ini baru semuanya. Dan ini saya lepas kembali untuk bending yang baru. Saya mau pastikan jangan-jangan barangkali untuk bending yang lama ikut rusak juga ya. Dan cara melepasnya tinggal kita congkel pengaitnya ya, di kanan kirinya itu ada pengait kecil dari plastik. Pelan-pelan jangan sampai patah ya teman-teman. Kemudian saya masukkan bending yang lama, kemudian saya coba starter. Apakah dengan bending yang lama bisa hidup starternya?